sebelum kita mulai belajar, saya minta ke ketua kelasnya untuk menyiapkan. Silakan Nurul untuk menyiapkan dan memimpin doa ya. Silakan Nurul. Bersiap. Bersalam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir ini hari ini? Suci. Dua orang ya? Jihan. Jihan, Sama. Anugerah, Awan. Tadi izin ya, katanya sakit. Iya, Ya. baru. Suci, ada kegiatan ada acara keluarga. Iya. Oke. Sebelum masuk di materi, materi kita itu hari ini adalah tentang analisis karbohidrat. Sudah pernah dengar tentang karbohidrat? Ya, jadi sebelum kita memulai ini, Ibu akan memberikan pretest. Nanti Ibu akan kirimkan linknya di grup. Silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Jadi soalnya hanya 5 nomor. Silahkan dibuka dan silahkan dikerjakan. Ya, Ibu. Jadi soalnya itu di dalam aplikasi Word ya. Soal pilihan ganda. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita semua supaya tambah semangat, bagaimana kalau kita stretching dulu? Oke. Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. Fokus semangat. Oke, baiklah. Jadi materi kita hari ini adalah analisis karbohidrat ya. Analisis karbohidrat. Jadi kalian sekarang tahu bahwa karbohidrat itu biasanya terkandung di mana? Yang kalian makan tiap hari. Nasi. Nasi. Jadi karbohidrat itu kan banyak banyak manfaatnya, terutama untuk kita. Jadi kadang kalau misalnya tanpa makan nasi sehari saja itu kayak walaupun ceritanya kita makan makanan yang lain itu kan pasti tidak merasa afdol gitu kalau tidak makan nasi, tidak kenyang ya. Oke. Jadi sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan proyek, karena sebentar kita akan Ibu minta untuk menyiapkan proyek untuk menganalisis uji kualitatif dari bahan makanan ya. Jadi melalui PGBL dan pendekatan saintifik dengan menggali informasi dari berbagai sumber, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, kalian itu diharapkan bisa menjelaskan, menerapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil analisis kualitatif karbohidrat pada suatu makanan dengan benar. Kemudian kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah melalui pengamatan PowerPoint, kemudian membaca bahan ajar. Sebentar akan dibagikan bahan ajarnya atau materinya dengan LKPD-nya ya. Bagaimana menjelaskan struktur dari karbohidrat itu sendiri, kemudian sifat fisika dan kimianya, kemudian bisa menjelaskan penggolongannya, kemudian bisa menjelaskan kegunaannya, kemudian bisa
mengidentifikasi metode kualitatif ya. Jadi metodenya sebenarnya ada dua, kuanti dan kuali, tapi yang kita lakukan hari ini hanya metode uji kualitatifnya saja. Kemudian bisa nantinya proyeknya kalian itu kalian bisa presentasikan dalam bentuk bahan presentasi yang kalian buat dalam bentuk Canva nanti ya. Oke. Jadi sebelum ibu menjelaskan masuk ke materi, silakan lihat video berikut ya. Kita lihat dulu apa sih manfaat dari karbohidrat itu sendiri. Kali ini kita akan membahas materi tentang karbohidrat. Kalau bicara tentang karbohidrat, kita pasti langsung teringat dengan nasi, roti, mie, jantung, pokoknya semua makanan murah tentunya. Tapi perlu diketahui juga loh, bahwa madu, gula pasir, sayuran, buah-buahan, dan susu juga merupakan sumber karbohidrat. Betul tidak ya? Kalau penasaran, mari kita ikuti materi berikut ini tentang karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida yang berarti gula. Begini karbohidrat. Maka dengan mencukupi kebutuhan karbohidrat, kita bisa menghemat protein. Manfaat kedua adalah uji iodin. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi polisakarida. Pada lalu, uji tersebut ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru. Demikian pembahasan kita tentang karbohidrat. Semoga bermanfaat. Oke, jadi itu tadi ya beberapa uji kualitatif untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat pada suatu makanan. Nah, yang akan kita praktekkan hari ini, yang proyek yang akan kalian lakukan sebentar itu adalah hanya dua, ya, hanya uji Benedict dan uji iodin. Nah, tadi kalau di penjelasan video, uji Benedict itu ditandai dengan uji positifnya dengan warna warna hijau dan merah bata. Kemudian kalau untuk iodin, tanda positifnya dengan warna ungu ya, warna ungu tua ya. Selanjutnya ini kan kalian sudah duduk ya sesuai dengan sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah ibu arahkan tadi malam di grupnya. Jadi ibu akan bagikan LKPD dan materi yang silakan dipelajari kemudian dikerjakan. Baik. Wah, ini lagi ya, dikerjakan ini. Mulanya sepak bola. Jadi silakan berdiskusi siapa yang menjadi ketuanya, kemudian siapa nanti yang mengadakan uji analisisnya, siapa yang mencatat datanya dan siapa yang membuat laporannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dibuka dulu, dipelajari dulu apa isi materinya dan apa yang kalian ingin kerjakan di dalam LKPD itu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Gimana? Oke. Selanjutnya silakan mulai untuk proyeknya, menyiapkan alat bahannya, kemudian silakan ambil bahan yang sesuai yang tadi sudah ibu tentukan ya. Jadi proyeknya kan untuk prosedurnya
Contohnya 31 bunyi kira sama ini. Kemudian yang patokannya, kalau dia sel hidrolisis menghasilkan dua molekul glukosa. Kalau dia mengandung amilum, berarti dia memberikan warna biru ya. Kalau dia dengan reaksi Whiting, dia warnanya merah ya. Oke, jadi untuk penyelesaian laporannya itu nanti kalian laporkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi silakan ditulis tadi hasil pengamatannya, kemudian buktinya tadi ada berupa dokumentasi. Nanti itu akan kalian tuliskan di dalam LKPD dan kalian juga akan presentasikan dengan menggunakan Canva ya untuk di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, jadi tadi ya untuk pengujian kita hari ini atau proyek hari ini adalah sampai di pengamatan saja ya, pengamatan. Kemudian nanti untuk hasil laporannya nanti dilaporkan di pertemuan berikutnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu untuk materi kita hari ini sampai di sini. Ada yang bisa menentukan apa yang telah kita lakukan hari ini? Ujian demokrasi. Siapa yang bisa simpulkan? Analisis karbohidrat memiliki peran kunci dalam pemahaman komposisi kimia dan fungsi biologis senyawa ini. Betul, baik sekali maupun fisik kimia. Kemudian sifatnya, apalagi? Tadi kan kita sudah tahu apa itu karbohidrat, kemudian strukturnya ini seperti apa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sifatnya. Nampak tadi penggolongannya, Adil bisa? Ya, oke. Jadi tadi penggolongannya ada 4. Jadi monosakarida, disakarida, oligosakarida dan polisakarida. Yang kalian lakukan hari ini dengan metode kualitatif dengan 2 cara, yaitu dengan uji betik dan iodium. Oke, saya kira itu kesimpulan kita hari ini ya. Saya terima kasih untuk perhatiannya. Silakan sebentar setelah ini kalian bersihkan kembali alat dan bahan yang telah kalian pakai. Pak, sebelum kita selesaikan pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelasnya untuk baca doa. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini masih kelanjutan yang pertemuan sebelumnya ya. Masih ada yang ingat materi kita yang sebelumnya? Masih ada yang ingat? Oke, kita belajar tentang karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan ada penggolongannya, ada berapa? 4. Ini bisa diingat, disebutkan? Monosakarida, disakarida, Sakarida, polisakarida, polisakarida dan yang satu oligosakarida. Jadi ada 4 jenisnya ya. Jadi monosakarida, disakarida, dan oligosakarida dan polisakarida. Jadi mono itu dia hanya
Kemudian yang wali kan artinya banyak ya. Banyak berarti lebih dari 10 ikatan glukosanya. Baik, kualitatif. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis ya uji kualitatif, ada uji Mollis, ada uji Seliwanov, kemudian ada uji apa lagi? Barcode ya. Tapi yang kita lakukan untuk proyek kalian minggu lalu itu hanya dua, yaitu Benedict dan Yodi. Nah, hari ini kita kan akan menyelesaikan proyek itu dengan membuat laporan ya. Nanti laporannya itu kalian akan buat desainnya di Canva. Jadi nanti sebentar diskusinya dengan melihat presentasi hasil Canva dari temannya. Jadi laporannya itu dituangkan dalam Canva. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah melalui kerja kelompok dan diskusi, kalian itu melaksanakan pelaporan hasil analisis kualitatif karbohidrat. Kemudian yang kedua, melalui kerja kelompok dan diskusi mempresentasikan hasil uji kualitatif karbohidrat pada makanan dengan media Canva. Jadi itu dua tujuan kita, jadi buat laporannya, kemudian laporannya dipresentasikan di Canva. Kemudian penilaian, jadi mulai pertemuan yang kemarin itu ada 3 penilaian yang dilakukan. Nanti ada penilaian sikap, jadi sikapnya ya dari interaksi kalian dengan teman-teman, kemudian dari kerjasamanya ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Tadi minggu kemarin kan sudah pretest ya, pretest. Jadi sebentar di hari pembelajaran ibu juga akan melakukan post test ya, artinya tes akhir. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Itu ibu nanti akan nilai laporannya apakah kelengkapannya bagaimana, kemudian juga dari diskusinya ya. Nah, sebentar kan kalian akan membuat laporan. Jadi format laporan itu kan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk membuat laporan itu pertama ada sampul. Di sampul itu ada judul percobaannya dulu, kemudian ada nama mapelnya apa, kemudian materinya apa, kemudian nama kalian, listnya, kemudian nama-nama anggota kelompoknya, kemudian tanggal praktikumnya. Kemudian di selanjutnya itu ada bab pertama, itu ada pendahuluan, itu ada tujuan, alasan teori, kemudian di bab 2 ada alat dan bahannya, kemudian yang ketiga itu prosedur kerjanya, keempat adalah hasil dan pembahasannya, kemudian kesimpulan, yang terakhir adalah daftar Mustafa. Jadi sekira sama ya untuk bentuk pelaporan yang sebelum-sebelumnya yang sering kalian lakukan. Jadi untuk sebentar tugas presentasinya itu adalah membuat desain laporan melalui aplikasi Canva dan memaparkannya untuk menayangkannya nanti di depan kelas. Jadi sambil setelah presentasi itu akan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab ya. Dipahami? Bisa. Di sini? Bisa. Jadi silakan lanjutkan proyeknya yang minggu lalu. Kalian kan sudah buat jadwalnya ya. Jadi lakukan sesuai dengan jadwal yang kalian sudah buat. Jadi ibu akan bagikan LKPD lanjutannya dan bahan ajarnya ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Yang belum selesai kemarin yang LKPD itu yang isian-isian tujuan, kemudian halaman prosedur, ya itu silakan dilengkapi sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek analisis kualitatif karbohidrat. Uji kualitatif karbohidrat adalah pengujian karbohidrat yang didasarkan atas reaksi-reaksi warna yang dihasilkan sifat mereduksi dari gugus karbonil. Bahannya adalah larutan gula, tepung beras, minyak goreng, aquades, dan bereaksi dari alatnya adalah tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, batang pengaduk, kaki 3, dan penjepit tabung reaksi, kawat kasar, dan terakhir adalah busa. Berikut adalah hasil pengamatan. Minyak, larutan tepung beras, larutan gula. Cara pengujiannya adalah ditetesi pakai reaksi Benedict dengan 5 tetes. Minyak hasilnya adalah tidak berwarna dan tidak menyatu. Larutan tepung beras menjadi hijau muda, larutan gula menjadi orange atau merah batu. Bata. Identifikasi jenis karbohidrat dengan uji yodium. Hasil pengamatan dari uji yodium. Minyak hasilnya menjadi orange muda dan tidak menyatu. Larutan tepung beras menjadi ungu muda, larutan gula menjadi kuning keunguan. Ya, silakan yang pembawa lain, kelompok 2 dan 3 silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya. Ya, silakan Bu Nurul dari kelompok 2. Apa tujuan utama dari uji Benedict pada karbohidrat? Uji Benedict digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula produksi dalam sampel makanan. Reagen ini mengubah warna dari biru menjadi hijau, kuning, orange, atau merah, tergantung pada jumlah gula produksi yang hadir. Gimana? Karena iodium digunakan untuk mengidentifikasi amilum pada dalam makanan. Oke, saya jawab. Karena uji iodium digunakan, amilum membentuk kompleks biru ungu dengan iodium. Jika amilum hadir dalam sampel, akan terjadi perubahan warna dari coklat menjadi biru atau biru menjadi ungu. Oke, Gimana, sesuai dengan hasilnya, Pak? sesuai dengan pikiran. Oke, ada yang lagi yang mau nanya? Saya, silakan. Apa tujuan utama dari uji kualitatif karbohidrat pada makanan? Apa tujuannya uji kualitatif? Untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat dalam makanan tersebut. Jadi mau jenisnya ya, apakah dia masuk sakarida, apakah dia masuk polisakarida, gitu ya. Jadi itu tujuannya uji kualitatif karbohidrat pada makanan. Oke. Saya kira itu ya, karena waktu terbatas, jadi satu kelompok dibatasi 3 pertanyaan. Oke. Silakan di kelompok 1 ya. Oke, berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawaddah. Saya Suciamalia. Nama saya Raffi. Kami akan mempresentasikan hasil praktik uji coba Benedict dan iodium. Dua, identifikasi jenis karbohidrat dengan uji iodium. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan polisakarida. Hasil pengujian, bahan yang diuji putih telur dengan cara ditetesi 2 tetes iodium. Hasilnya tidak berwarna. 2 tepung terigu
hasilnya biru tua. 3 tepung kanji, hasilnya ungu tua. Dicoba Benedik. Berdasarkan dari percobaan uji Benedik pada bahan telur tidak ada perubahan warna, berarti tidak mengandung karbohidrat. Pada bahan larutan tepung terigu terjadi perubahan warna menjadi oranye muda, berarti mengandung karbohidrat. Pada bahan tepung kanji terjadi perubahan warna menjadi hijau muda, berarti mengandung karbohidrat. Katanya, Eko. Pertanyaannya Eko. Salut ada. Ya. Peralihan kualitif dan karbohidrat bukan Reagen Benedik hasil positifnya ditandai dengan apa? Pengujian Benedik hasil positifnya dengan apa? Ya, yang uji Benedik yang kalian lakukan itu dia Menentukan hasil positifnya dengan apa? Ditandai dengan perubahan warna dari kuning menjadi merah bata. Oke, kan foto. Bagaimana? Sesuai ini? Sesuai. Ya, oke. Siada? Saya. Siada? Apakah uji? Iya, uji iodin khusus untuk mendeteksi Ya. keberadaan aminium. Amilum. Iya, untuk mendeteksi amilum saja ya. Jadi kalaupun ada jenis karbohidrat lainnya itu dia tidak bisa dideteksi ya. Mungkin bisa dideteksi dengan uji yang lain. Itu maksudnya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ini ya tentang satu dulu kelompok satu kira-kira kekurangannya. Tadi apa kekurangannya sama kendalanya? Kurang kompak. Kurang kompak tadi. Masih sulit. Kurang habis. Selama proses proyeknya ada kendala enggak? Ada. Pengaturan waktunya ya mungkin. Iya. Apalagi kalau hasilnya apakah uji yang kita lakukan sudah sesuai dengan teori yang kalian dapatkan sudah sesuai? Sesuai. Oke, sesuai. Yang kedua, apa kekurangan tak? Apa kendalanya waktu pelaksanaan proyek tak? Waktu praktek uji iodin Ya. masih perlu pemanasan belum terlalu nampak warna dan kawasannya terbakar. Oh, ya, jadi di pemanasannya ya waktu uji Benedik dia kan pemanasannya kurang ya, jadi perubahan warna di sampelnya belum terlalu nampak toh, jadi sebenarnya masih perlu dipanaskan. Kalian sudah hentikan itu. Ya, oke. Kalau bertiga apa kendalanya? Kurang persiapan, Kurang persiapan apa lagi? kurang penyelesaian. Kurang kompak ya penyelesaiannya. Apalagi bisa ada? Ya itu saja. Itu saja. Wah, kita dapat kurang kerja. Ya. Kita dapat teman nak. Ya boleh. Oke. Saya kira itu ya beberapa refleksi untuk di proyeknya. Oke, untuk sebagai kegiatan terakhir mari kita simpulkan ya. Simpulkan kegiatan kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Untuk kesimpulannya silakan Arvina. Kesimpulannya yang bisa kalian berikan untuk materi kita hari ini. Kesimpulan yang saya dapat adalah penggolongan karbohidrat berdasarkan hasil hidrolisasinya. Metode analisis karbohidrat yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga adalah uji kualitatif karbohidrat. Ada beberapa macam yaitu uji molis, uji barcode, uji Benedik, uji Selewanov dan uji Yogyong. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya. Ya, jadi kesimpulannya Arvina tadi ada 3 ya, penggolongan
kuantitatif dan kualitatif. Yang kalian sudah praktekkan secara apa? Kualitas. Ya, secara kualitatif. Kemudian kan jenisnya ada yang uji Monis, kemudian ada uji Benedict, kemudian ada uji Pesling, ada uji Iodin, kemudian ada Seliwanov. Nah, yang kalian sudah lakukan adalah uji Benedict dan Iodium ya. Nah, untuk berdasarkan pengamatan kalian, untuk uji Benedict ditandai uji positifnya dengan warna merah Bata. Kemudian kalau untuk uji Iodin itu ditandai dengan ungu tua atau biru tua. Jadi itu ya. Saya kira itu intinya sebelum kita tutup. Dengan berbahan warna merah mata. Seperti tadi yang Ibu sampaikan di awal kalau akan ada post test ya, post test. Jadi Ibu akan kirimkan soalnya melalui link wall. Jadi silakan. Mana sudah dilihat? Sudah. Silakan dikerjakan. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Oke, jadi nilai untuk prosesnya ini itu akan menjadi nilai formatif kalian untuk materi analisis proksimal uji karbohidrat ya. Saya kira untuk hari ini sekian ya. Masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Semua jelas. Semua jelas. Oke, baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelasnya menyiapkan dan memimpin doa untuk pembelajaran. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai.